Kamu baru mau belajar IT? Ini beberapa hal yang harus kamu tahu perbedaannya. Mungkin kamu sering mendengar istilah apa itu hosting, domain, VPS, atau cloud server. Tapi tahu nggak sih perbedaannya itu apa? Tonton video ini sampai selesai. Untuk yang baru pertama kali belajar IT, pasti kamu pernah dibingungkan apa itu domain dan apa itu hosting. Mari kita perjelas. Domain dan hosting keduanya punya arti yang berbeda namun saling berkaitan. Kita bisa ibaratkan hosting itu adalah sebuah tempat tinggal yang disewakan. Ada berbagai macam jenis dan ukuran. Sedangkan domain adalah nama atau alamat dari tempat tinggal yang kamu sewa. Sebagai contoh, kita mencari informasi di internet, kita ketikkan nama www.dewabis.com. Nah, inilah yang disebut sebagai domain. Ketika sudah bertemu dengan websitenya, kita klik dan di situ segala macam yang ada di website itu disimpan di dalam hosting. Jadi, hosting itu adalah sebuah wadah untuk menyimpan data-data yang diperlukan oleh website. Kamu bisa mengelolanya dan mengaksesnya melalui internet. Domain dan hosting ini wajib banget kamu punya kalau mau buat website. Terus gimana ya caranya untuk punya si domain dan hosting ini? Caranya gampang banget. Sekarang sudah banyak yang menyediakan layanan tersebut. Jadi kamu tinggal beli aja sesuai kebutuhan kamu. Setelah kamu cari, mungkin kamu akan dibingungkan dengan berbagai macam jenis-jenis hosting yang ada. Nah, di sini aku bakal jelasin jenis-jenis hosting untuk pembanding kamu sebelum kamu memutuskan untuk membelinya. Yang pertama ada share hosting. Share hosting ini yang paling populer di kalangan pemula. Kenapa sih jadi hosting yang paling populer? Jelas, alasannya karena share hosting ini yang paling ekonomis dan yang paling murah. Share hosting ini bisa diibaratkan seperti kita menyewa satu unit apartemen. Kalian pasti tahu lah ya, kalau sewa apartemen itu semua fasilitasnya kita berbagi dengan penghuni lainnya, seperti lift, tangga, parkiran mobil, bahkan tempat sampah. Nah, kalau salah satu penggunanya itu menggunakan fasilitas berlebihan, maka akan mengganggu pengguna yang lainnya juga. Dan kamu juga harus tahu nih kekurangan dari share hosting ini. Yang pertama, akses kadang lambat karena beberapa website berjalan dalam satu server secara bersamaan. Yang kedua, karena server digunakan secara bersamaan, jika ada salah satu pengguna menyebabkan gangguan atau overload, maka akan berdampak juga ke pengguna yang lain. Dan yang ketiga, adanya batasan penggunaan dan sumber daya. Untuk kelebihannya, share hosting ini selain dia murah dan juga keamanannya, pengelolaannya, dan pembaruannya itu sudah dikelola oleh tim penyedia layanan hosting. Sama seperti apartemen bukan? Dari sisi pengelolaannya, keamanannya, dan pembaruannya itu sudah diurus oleh tim apartemen. Lanjut, yang kedua ada Virtual Private Server atau VPS. Jika diibaratkan, VPS ini seperti kamu menyewa satu rumah di perumahan yang dimana kamu sendiri yang mengelola rumah tersebut, seperti mengelola isinya, memperbaiki kerusakannya, membersihkan isi rumahnya. Tapi tetap saja kamu tinggal bersama dengan penghuni lain di dalam satu perumahan tersebut. Sumber daya VPS ini berasal dari satu server fisik yang utama dan kemudian dibagi lagi nih menjadi beberapa server virtual fisik yang lebih kecil. Namun semua server ini berjalan secara bersamaan seperti dedicated server. Nah, kamu juga harus tahu nih kelebihan dari VPS hosting ini. Yang pertama, kamu sebagai pemilik bisa mengelola secara penuh keamanannya. Jadi kamu bisa memodifikasi keamanannya lebih ketat lagi dibandingkan dengan share hosting.
Dan yang kedua, kamu bisa dapat akses ke root. Dengan akses ke root, kamu bisa melakukan peraturan sesuai dengan kebutuhan kamu. Dan yang ketiga, kamu bisa lebih mengembangkan lagi kapasitas VPS hostingnya. Nah, kalau kekurangannya apa nih? Kekurangan yang pertama, karena semuanya kamu kelola sendiri, tentunya kamu harus punya pengetahuan lebih dalam lagi mengenai server dan juga sistem operasi Linux. Dan kekurangan yang kedua, biayanya lebih mahal dibanding hosting-hosting lainnya. Perbedaan share hosting dengan VPS hosting itu terletak pada layanan dan pengelolaannya. Jelas, VPS hosting ini layanannya hanya untuk kamu sendiri yang gunakan dan pengelolaannya pun kamu sendiri yang kelola. Berbeda dengan share hosting, di mana share hosting ini pelayanannya itu berbagi dengan penyewa yang lain dan pengelolaannya pun sudah ada tim sendiri yang kelola. Dan yang ketiga, hosting yang wajib banget kamu tahu yaitu cloud hosting. Nah, cloud hosting ini jika diibaratkan dia itu satu buah platform di mana tempat untuk menyewakan rumah atau kamar yang sudah diisi dengan fasilitasnya. Jadi kamu tinggal pindah aja nih sesuai dengan kebutuhan kamu. Mau sewa kamar yang lebih kecil atau rumah yang lebih besar. Yang pasti tempat tersebut sudah terdaftar di dalam platform itu. Cloud hosting ini punya beberapa sumber daya dari beberapa server fisik terpusat yang berjalan secara bersamaan yang bisa kita sebut sebagai cluster. Untuk kelebihannya, yang pertama, jika terjadi masalah ada server yang membackup karena cloud hosting ini terdiri dari beberapa server, tidak seperti hosting yang lain hanya ada satu server saja. Kelebihan yang kedua, kamu bisa menambah sumber daya sesuai kebutuhan kamu, skalabilitas dan fleksibel. Yang ketiga, hemat biaya, hemat tenaga, karena kamu akan mendapatkan kemudahan seperti share hosting dengan performa seperti VPS hosting. Dan yang keempat, tidak membutuhkan kemampuan teknis, karena sejatinya cloud hosting ini bersifat fully managed yang seperti share hosting. Jika ada kelebihan, pastinya ada kekurangannya dong. Dan kekurangannya yaitu biayanya lebih mahal dibanding hosting-hosting yang lain. Terus lebih bagus yang mana ya? Nah, jenis hosting tadi yang udah aku jelasin itu nggak ada yang lebih bagus dan nggak ada yang lebih jelek. Semua tipe hosting bagus jika kamu gunakan sesuai dengan kebutuhan website yang akan kamu kembangkan. Share hosting cocok untuk kamu yang baru mau pertama kali membuat website dengan skala lalu lintasnya itu dari kecil sampai menengah seperti blog atau website pribadi. VPS hosting ini cocok untuk kamu yang pernah menggunakan share hosting tapi lebih ingin sumber daya yang lebih besar lagi dengan kostumisasi yang fleksibel. Cloud hosting ini cocok untuk perusahaan atau kamu yang punya website dengan traffic yang cukup tinggi. Cloud hosting ini cocok di segala jenis bisnis karena jangkauannya yang sangat luas. Gimana? Udah mulai paham kan? Nah, kamu tinggal pilih aja hosting sesuai dengan kebutuhan website yang akan kamu kembangkan. Dan kamu bisa main-main ke website kami di www.dewadis.com. Cukup sampai di sini aja video penjelasan kali ini. Jangan lupa like jika kamu suka videonya dan komen kalau kamu punya pertanyaan. Dan kalau kamu yang lagi butuh hosting dan domain bisa kunjungi website kami di www.dewadis.com. See you on the next video and bye-bye!